Badung. Mohon izin, apakah suara Tiang kedengaran dengan jelas? Jelas, Oke. jelas, siap. Oke. Yang mulai acara Forum Perangkat Daerah hari ini, Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun 2026. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dan perkenannya Bapak dan Ibu yang hadir secara offline maupun via Zoom meeting, saya mewakili Bu Sekdis yang cuti hari ini bertugas mendampingi menjadi moderator pada kegiatan forum hari ini. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung yang berkenan hadir hari ini, Bapak Anak Agung Ngurah Rakes Pailing yang selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Dan yang saya hormati sesuai undangan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung atau yang mewakili Inspektorat Kabupaten Badung atau yang mewakili Bapeda atau yang mewakili BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili Disduk Capil Kabupaten Badung atau yang mewakili dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang mewakili dari KB Dinas Pengendalian Penduduk atau yang mewakili pada acara hari ini dari Disdikpora Kabupaten Badung atau yang mewakili dari BPBD atau yang mewakili dari Satpol PP atau yang mewakili dan dari Pertuni kalau hadir untuk pada saat hari ini atau yang bisa mewakili dari pihak Komda Lansia, dari YPAC yang berkenan hadir yang hari ini, dari K3S yang mewakili, dari Ketua Forum LKS Kabupaten Badung atau yang mewakili, dari TKSK Kabupaten Badung, dari Yayasan Puspadi, Yayasan Bunga Bali, Organisasi Wanita Disabilitas Kabupaten Badung, dan PPDI Kabupaten Badung, serta para kepala bidang atau yang mewakili beserta jajarannya yang berkenan hadir semua di ruangan ini untuk mengikuti forum perangkat daerah. Atas Asung Kertowaro Nugraha Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan forum perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun 2026. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, saran dalam rangka penajaman target, kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung tahun 2027. Untuk lebih lanjut, paparan materi akan disampaikan Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung kepada Bapak Kepala Dinas Sosial, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Desa. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung atau yang mewakili, dan seluruh peserta yang hadir hari ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti dan menghadiri undangan kami. Mohon maaf, kegiatan ini, forum SKPD yang kita laksanakan pagi hari ini agak terlambat 10 menit. Yang langsung aja, jadi berkaitan dengan forum SKPD 2027, visi utama adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Sarketi Loko Bali. Ada 7 misi dalam implementasi visi daripada pemerintah Kabupaten Badung tersebut yang disebut dengan Sabta Kriya Adi Cipta, yang mana kami Dinas Sosial mengampu misi yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan Kramo Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan 2, meningkatnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia Badung. Dan sasaran yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan sosial dan tenaga kerja. Adapun program prioritas
Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diampu Dinas Sosial, yaitu meningkatnya bantuan dan perhatian kepada veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas dan lanjut usia, pemberian bantuan uang hari raya keagamaan pada hari besar keagamaan kepada setiap kepala keluarga, membangun rumah jana mautama. Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tuan Badung. Tujuan meningkatnya kualitas penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Indikatornya adalah persentase PPKS yang mendapatkan layanan sosial sampai dengan 100%. Nah, itulah harapan kita. Sasaran meningkatnya kelangsungan hidup, keberfungsian sosial dan pendidikan PPKS, meningkatnya kemampuan partisipasi, peran dan fungsi potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS, meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tupoksi, tugas pokok Dinas Sosial yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Core bisnis terwujudnya kesejahteraan sosial. Ada tema pembangunan daerah Tuan Badung tahun 2027, yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata Badung yang berkualitas dan investasi yang berdaya saing. Prioritas daerah. Jadi ada 7 prioritas daerah yang mana yang kami ampu adalah prioritas yang kedua, itu meningkatkan kualitas kehidupan Kerama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di samping itu, ada standar teknis SPM bidang sosial yang menjadi perhatian kami. Ada 5 aspek, yaitu rehabilitasi sosial, dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Yang kelima, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah dan kota. Lanjut, kondisi kemiskinan. Jadi persentase penduduk miskin di Badung di tahun 2025 mengalami penurunan, yaitu 1,90%. Permasalahan isu strategi dan arah kebijakan perangkat daerah sesuai yang tertuang pada Renstra PD dalam upaya pengentasan kemiskinan. Permasalahan belum sempurnanya basis data pendukung perencanaan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kesejahteraan sosial. 2, masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang urusan sosial. 3, ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung bagian selatan dan wilayah Badung bagian utara, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan dan berpengaruh terhadap masalah kesejahteraan sosial. 4, masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. 5, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana. Dari permasalahan yang ada, itu ada 4 isu strategis yang kita dapatkan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas
dan akurasi data DTKS atau netizen dengan verifikasi dan validasi secara berkala. 2. Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial. 3. Peningkatan kewirausahaan masyarakat berdasarkan potensi daerah yang dimiliki dalam mencapai kesejahteraan sosial. 4. Partisipasi masyarakat dalam program kesiapsiagaan bencana dan sistem komunikasian yang cepat dan efisien antara pemerintah, TNI Polri, dan relawan. Strategi dan arah kebijakan. Strategi. 1. Meningkatkan kemandirian PMKS atau PPKS. 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya PPKS. PSKS dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Meningkatkan pembinaan pengawasan pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah secara internal. Arah kebijakan. Jadi arah kebijakan yang kita lakukan yang pertama adalah meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial. 2. Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi, menentukan, dan menghubungkan pemerlu pelayanan sosial PPKS dengan potensi kesejahteraan sosial PSKS yang diperlukan. 3. Penguatan komitmen aparatur. 4. Meningkatkan pemahaman penerapan anggaran berbasis kinerja. 5. Pembinaan sakit. Dalam rangka mewujudkan dan menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang ada dalam mengimplementasikan tupoksi kami merumuskan program kegiatan subkegiatan di tahun 2027 ini ada dalam bentuk 6 program, 14 kegiatan, dan 35 subkegiatan. Adapun program pertama adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah, yang mana kegiatannya yaitu 1. Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Yang kedua, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Yang ketiga, kegiatan administrasi umum perangkat daerah. Program penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 3 kegiatan, kemudian program pemberdayaan sosial terdiri dari 2 kegiatan, program rehabilitasi sosial terdiri dari 2 kegiatan, program perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari 1 kegiatan, program penanganan bencana terdiri dari 2 kegiatan, program pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari 1 kegiatan. Jadi total pagu anggaran dari program dan kegiatan yang ada adalah sebesar 288.953.397 rupiah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan renstra kami, penyusunan RKPD tahun 2027 ini. Bagi rekan-rekan sekalian, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih. Baik. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu sesi diskusi. Mohon berkenan masukan dan saran yang sebanyak-banyaknya untuk penyempurnaan rancangan awal Renja Dinas Sosial tahun 2027 menjadi rancangan Renja tahun 2027 dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD tahun 2027.
Teknis untuk diskusi bagi penanya diharapkan untuk menekan ikon raise hand, angkat tangan di fitur, ataupun sembari menunggu penanya sebelumnya diperkenankan untuk menulis di kolom chat fitur Zoom. Baik, sesi diskusi saya persilahkan. Mohon izin Bu Desa, kami mohon waktu sebentar untuk menyampaikan beberapa hal. Oke. Silakan Bapak Kabid dari Bapeda. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPKAD atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, yang kami hormati para pejabat struktural, fungsional perencana pada Dinas Sosial Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis yang telah melaksanakan acara forum pada hari ini. Ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung. Nah, sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, kita diharapkan melaksanakan forum dalam rangka untuk menampung dan penjaringan aspirasi masyarakat serta sebagai wahana antara pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan forum antara lain yang pertama untuk menyelaraskan program perangkat daerah dengan RPJMD dan RKPD. Selanjutnya menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami mungkin menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan rinjang. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kita sudah mempedomani visi misi dan program prioritas Bapak Bupati. Yang selanjutnya pendekatan kewenangan pemerintah daerah, yang selanjutnya penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2027 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2026. Tadi sudah disampaikan juga untuk pemenuhan SPM sudah diakomodir, terima kasih. Selanjutnya pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor. Selanjutnya cascading perangkat daerah dijabarkan dalam rancangan rinca perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, serta mendukung anggaran di masing-masing bidang yang ada di OPD. Selanjutnya, memperhatikan kebijakan strategis Bupati Badung untuk infrastruktur jalan, mengatasi kemacetan, penanganan sampah dan banjir. Selanjutnya, mengakomodir program pemerintah pusat, program Astacita, antara lain penanganan kemiskinan, stunting, penanganan inflasi, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Yang selanjutnya, mungkin kami tekankan terkait dengan basis data, terkait dengan data adhesion. Ini diperlukan melakukan verifikasi validasi data. Nah, ini mohon diperhatikan terhadap hal ini agar benar-benar dianggarkan secara proporsional. Kemarin sempat kami berdiskusi dengan yang menangani, memang sangat minim sekali untuk di 2026 untuk memperkuat basis data adhesion. Selanjutnya, perangkat daerah agar melakukan penegangan atau penandaan program kegiatan prioritas nasional, provinsi, penanganan kemiskinan, stunting, inflasi, dan infrastruktur, serta SPM. Selanjutnya, belanja yang belum masuk standar harga jika memungkinkan segera berkoordinasi dengan BPKAD. Yang selanjutnya, dalam rangka penyusunan pengusulan program kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, serta menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dengan
pendekat-pendekat tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Di samping pendekatan-pendekatan yang kami sampaikan, kami berharap juga mohon masukan saran terkait dengan perubahan pola belanja operasional kantor antara lain BBM, ATK, konsumsi, dan pemeliharaan untuk kami jadikan bahan pembahasan dalam rangka verifikasi renja perangkat daerah. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2027 semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Santi. Terima kasih Bapak Kabid PPM dari Bapeda. Baik Bapak Ibu peserta forum, jika ada pertanyaan, masukan, saran, kami persilahkan mohon untuk penyempurnaan rancangan dokumen renja Dinas Sosial Kabupaten Badung. Kami persilahkan. Mungkin dari Dinas Capil terkait data, dari BPBD maupun dari Satpol PP yang memang sering berkoordinasi atau saling keterkaitan dengan dinas kami di Dinas Sosial. Jika ada masukan saran, kami persilahkan. Karena masukan dan saran ini sangat penting untuk penyempurnaan program kegiatan kami. Jika ada memang belum kami akomodir atau bisa kami akomodir, biar nanti ke depannya rancangan dokumen rancangan renja kami menjadi lebih baik dan sempurna. Kami persilakan Bapak Ibu. Mohon izin, Ibu dalam hal ini selaku MC, yang terhormat Bapak Kadis, begitu juga Bapak Kabid. Dalam hal ini memang Satpol PP, ampuro nama saya Agung Ambara Dewi. Dalam hal ini kami masih masukan dalam hal kegiatan selama ini kita laksanakan di lapangan, kan gitu. Selama kita melaksanakan ke lapangan, kita berkoordinasi cukup efektif, cukup lancar. Tapi di lapangan kita sering ada permasalahan, terutama terkait masalah pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar kan ditanggung oleh negara. Dalam hal ini kan Pemda. Kami mengharapkan dalam kegiatan ini untuk terutama pasal 34 niki perlu melaksanakan atau kami mengharapkan ada rumah singgah di masing-masing kecamatan. Karena apa? Selama kita melaksanakan kegiatan dalam hal pasal 34 niki, kita tidak efisien dan efektif. Karena apa? Orang-orang tersebut selalu kita temukan di lapangan. Tidak ada istilahnya efek jera. Karena kita tidak bisa menampung. Kita berisiko. Gitu, Pak, Bu. Dan yang kedua, selama kegiatan untuk pelaksanaan dalam hal gangguan keterangan primer nike, selama niki yang saya sebutkan nike tidak efektif karena tidak ada pembinaan apapun nike. Dan yang kedua, terkait masalah kegiatan nike kan di luar kedinasan, di luar jam dinas. Nah, keterkait dengan di luar jam kedinasan nike pun kita kendala dengan istilah pasal 34 nike, fakir miskin maupun anak-anak terlantar nike tidak ada yang menampung. Nah, itu yang paling kita riskan terkait masalah kendala yang ada di lapangan. Nike mantan masukan dari kami, Suksmo. Terima kasih Ibu dari Satpol PP. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari dinas lain, OPD lain, mungkin langsung ditanggapi oleh Bapak Kadis
dan disempurnakan oleh Bapak Kabir yang menangani terkait pertanyaan dari Satpol PP. Silakan. Terima kasih dari Ibu Satpol PP. Memang selama ini yang atas nama pribadi dan dinas mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita selama ini. Sudah baik, komunikasi sudah baik, tapi untuk lebih efektifnya seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, alangkah baiknya di masing-masing kecamatan ada rumah singgah. Nah ini memang kita akan upayakan melalui pembangunan rumah Jana Mautama, yang mana prosesnya memang kemungkinan di tahun 2027 ini akan segera dimulai. Tentunya tergantung pimpinan kita kembali. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Kabid selaku pelaksana langsung di lapangan yang sering berkoordinasi dengan Satpol PP. Silakan Bu. Pak Rais. Semua Pak Kadis, izin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kadis tadi. Memang kita tidak pungkiri selama ini terkait dengan permasalahan gelandangan pengemis, anak telantar, kerap kali berulang kali, artinya yang sudah diterapkan kembali melaksanakan aktivitas menggelandang ataupun mengemis di daerah Kabupaten Badung. Nah, hal ini tentunya tidak hanya bisa kita selesaikan sendiri, perlu adanya peran semua pihak, karena mereka niki di jalanan masih ada yang memberi, gitu. Banyak yang memberi nih. Jadi kami sebenarnya setelah mendapatkan pelimpahan dari Satpol PP itu kita bina Ibu, bukan kita tidak bina Ibu. Dan kami juga sering berkoordinasi dengan dinas sosial dari mana gelandangan itu berasal. Kami juga tidak bisa begitu dalam untuk mengintervensi Ibu, karena terkait niki adalah bukan warga Badung. Selama ini terkait dengan rumah singgah itu memang kami belum memiliki rumah singgah. Tapi yang kami laksanakan itu kami misalnya sidak di malam hari itu kami inapkan di kantor. Mungkin ke depan kami akan bekerjasama dengan yayasan untuk mempercepat layanan kepada PPKS, terutama terkait dengan penanganan orang telantar dan gelandangan pengemis. Nanti dengan Yayasan Bunga Bali, izin Pak Dana juga hadir Riki, mungkin melalui nanti rumah singgah, rumah berdaya yang akan difungsikan nanti di RJ lama nih bisa kita kerjasamakan dengan Yayasan Bunga Bali. Jadi memang selama ini kalau Nike malam hari Ibu, keterbatasan kami juga dengan SDM kami, kalau kami di bidang itu hanya 12 orang Ibu. Setengahnya cowok, setengahnya cewek nih. Jadi kalau kami terima juga di malam hari, kami tidak bisa memulangkan Ibu, yang apalagi yang dari luar Provinsi Bali. Karena fasilitasi pemulangan orang telantar nih melalui Dinas Sosial Provinsi Bali. Mungkin itu sedikit yang dapat yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Oke. Terima kasih Bapak Kabid terkait tanggapan. Penapi Ibu dari Satpol PP mungkin ada enten ulang lagi balik tanggapan balik enten. Silakan. Mohon izin Oke. Bapak Kabid maupun Pak Kadis. Nah, terkait masalah yang sering kita tangani Nike, biar ada efek jerah, kami apakah diperbolehkan kita membuat surat pernyataan. Seandainya orang-orang itu saja atau sekali dua kali kita ketemukan sama orang-orang itu saja, umpamanya dia melakukan pengemis kan gitu, gelandangan. Orang itu saja, apakah boleh nggak kita bikin surat pernyataan tapi diketahui oleh kedua belah pihak dan lokasi atau camat setempat. Soalnya di dalam Perda Nomor 7 tahun 2017 ada sanksi yang dikenakan. Suksma. Izin menanggapi Pak Haris. Terkait dengan surat pernyataan nih. Kalau yang rasa di Kutai ini juga sering sudah membuat surat pernyataan
terutama yang manusia silver niki. Berulang kali sudah dibuatkan surat pernyataan oleh Satpol PP, tapi mereka tetap membandel. Nike. Kalau yang lihat di Perda 7 tahun 2016 nike, terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat nike jelas diatur pada pasal 25 tertib sosial. Artinya di sana juga bisa dilakukan tipiring, Ibu. Mungkin nanti kalau sidak gabungan kita sekali-sekali kita lakukan tipiring. Di sana sampai ada denda dan segala dan sesuai dengan aturan yang telah diatur nih Bu. Bisa nih diterapkan mungkin. Kalau Dumun katanya pernah dengan sebelum yang di sini nih dinas sosial pernah diterapkan nih melaksanakan tipiring langsung di masing-masing kecamatan di mana gelandangan pengemis nikah beroperasi, Bu. Mungkin itu yang dapat. Terima kasih Bapak Kabid. Mungkin dari Ibu Satpol PP sampun kenten ya untuk tanggapan dari Bapak Kabid. Oke, siap. Siap, kami akan melaksanakan. Yang penting leading sektor harus juga mengetahui kan gitu. Ya dalam berita acaranya nanti. Oke, siap. Oke. Terima kasih Ibu dari Satpol PP. Mohon berkenan Bapak Ibu peserta forum yang lain jika dan pertanyaan, saran, kami persilakan untuk memberikan masukan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Kira nggak suara tiang nggak? Jelas Bapak, silakan. Tiang Nyamandana dari Asmunga Bali. Silakan. Ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, Pak Dai, bahwa yang kami temukan memang tidak hanya di Badung saja, teman-teman saudara kita yang terlantar, termasuk di hampir semua kabupaten, kami memang bekerja sama secara informal karena belum ada MOU-nya dengan kita, tapi tetap karena dari sisi kemanusiaan kita tetap bantu. Permasalahan yang memang muncul ini adalah dampak dari pariwisata. Mohon izin Pak Kabid sama Pak Kadis, kenapa kami sampaikan bahwa ini adalah dampak pariwisata? Inilah salah satu kondisi masyarakat kita yang tadinya memang dia pergi dari kampung, dari jauh, dari Medan, dari Aceh, sampai ke Bali hanya ingin mencari nafkah. Sampai di Bali mereka nikah, mereka punya keluarga. Nah setelah mereka punya keluarga besar, ternyata dari sisi orang tua banyak mereka ditinggalkan begitu saja oleh anak-anaknya. Dengan alasan di luar daerah lah, dengan alasan dinas lah. Itulah yang menjadikan banyak dari lansia-lansia yang terlantar itu menjadikan mereka beban untuk daerah yang dia tinggalin. Sekarang misalnya Badung gitu kan. Nah memang kalau kami di Bunga Bali dari sisi kemanusiaan, apapun masalahnya, apa dia sakit, apa dia lansia umurnya sudah di mana, tetap kami mencoba untuk memfasilitasi. Cuma memang kami masih keterbatasan. Fasilitas yang kami miliki memang ada bisa daya tampung sampai 100, tapi kan akomodasinya terlalu berat bagi kami kalau kami terus menampung sejumlah banyak itu. Memang sih kami juga ada kerjasama ya Pak Kabid, Pak Rey sudah sering saya sampaikan, kita punya yayasan lansia juga ada teman-teman di negara, kita juga sering titip di situ. Artinya permasalahan yang sekarang yang muncul banyak itulah mereka terlantar yang diakibatkan oleh ya gimana ya, karena masalahnya mereka tadinya berhasil dengan baik gitu, ekonominya baik, demi secara baik, ternyata memang jadi orang tua untuk terlantarkan itu yang saya sayangkan. Itu satu. Yang kedua sekarang mengenai pembangunan inklusi Pak Kadis, kami memang dari sisi sosial kemanusiaan terutama disabilitas, dari kelompok rentan ini termasuk kita pun di kemudian hari nanti pasti kita akan menjadi disabilitas. Pasien kita akan perlukan ya, alat bantu, tongkat lah kalau kita sudah lansia. Nah, kalau kita sudah mempunyai alatnya, aksesnya ternyata belum mendukung. Kami yang rasakan di masing-masing pembangunan, cuman Badung memang mengawali akses itu masuk ke kantor sudah komplit lengkap pada, tapi di tempat lain belum. Padahal misalnya yang kami butuhkan sekarang dari sisi disabilitasnya, kalau anak-anak kami, anak-anak kita, saudara kita yang memang pergi ke puskesmas, sampai semua ternyata tidak ada pemandu, tidak ada petunjuk, tidak ada pendamping, itu kesulitan mereka sehingga mereka dari sisi kesehatan mereka jadi rendah pemahamannya untuk pergi ke layanan kesehatan.
mohon nanti sebagai pertimbangan untuk kebijaksanaan ini paling tidak di sebuah puskesmas pembantu bagaimana ada salah satu tenaga dinas lah ditempatkan yang tahu betul tentang bagaimana kondisi saudara-saudara anak-anak kita yang disabilitas, baik yang netra, yang tunarungu bicara, tuli, yang tunadaksa, dan yang tunagrahita. Keempat sertifikasi memang khusus mereka, tapi ada di antara teman-teman kita yang mempunyai kemampuan SDM mengetahui sistem tata cara mereka melakukan pergerakan. Taruh misalnya orang menggunakan kursi roda, aksesnya disiapkan, petunjuk disiapkan dengan gambar. Yang tuli biasanya dia baca gambar, dia baca tulis. Kalau yang netra dia biasanya mendengar suara. Itu yang tunarungu bicara biasanya mereka juga karena IQ-nya rendah, berarti mereka perlukan di dua sisi ini. Mungkin ini Pak yang kami sebagai pelayan sosial di masyarakat memerlukan itu untuk kelancaran mereka mendapat layanan kesehatan. Itu dari sisi kesehatan. Nah, yang terakhir berkait dengan aksesibilitas lagi. Mendukung pendidikan kita secara umum memang aksesibilitas dan inklusivitas memang penting untuk mereka yang tidak lagi memandang mereka penyandang, mereka tidak, karena mereka sudah dilindungi oleh Perda sudah melindungi, undang-undang juga sudah ada. Kalau tidak sekarang pemahaman kita untuk menjawantahkan Perda dan perundang-undang itu persepsi kita sama, bahwa seorang penyandang, seorang lansia, seorang kelompok rentan itu dia sebenarnya tidak terlalu membutuhkan belas kasihan. Mereka hanya minta diberi kesempatan. Kalau mereka harus ke kantor sosial, ada akses kursi roda bisa. Sekarang udah bagus di Bandung. Cuma di tempat lain yang sekarang masih kurang, itu di puskesmas masih kurang di dalam kesehatan. Sementara Niko Dumun Pak, usulan sarang tanggapan yang tadi berkaitan dengan rumah singgah. Memang untuk rumah singgah ini jujur kalau Badung lumayan jaraknya jauh, kami juga kadang-kadang kasihan dengan anak buahnya Pak Rai jam 2 malam, jam 11 malam masih harus ke Bunga Bali mengantarkan orang terlantar, dan kami pun memang siap menerima. Tapi kan kasihan juga beliau-beliaunya yang bermalam-malam begitu, belum lagi ngejarnya, belum lagi nangkepnya, belum lagi nanti dengan Bu Satpol PP tadi. Memang itulah komunikasi kita sering tidak bisa nyambung kalau mereka yang kita terima itu pun sebetulnya ya ada berbagai jenis kategori orang terlantar. Kami mau nanti dorong dipaham, dan kami memang dari Bunga Bali sangat mengharapkan komunikasi kita yang berkaitan dengan penanggulangan terlantar, kemiskinan terutama disabilitas, kami tetap akan mohon petunjuk, mohon jalan supaya ini bisa kita lakukan kerjasama dengan baik. Saya kira demikian dulu, terima kasih. Om Santi Om. Santi. Terima kasih Pak Mandana. Terima kasih Bapak. Mungkin tanggapan dari Bapak Kadis atau Bapak Kabid, silakan. Dinas Kesehatan. Terima kasih Pak Mandana masukannya, mungkin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat rentan kita. Tiang akan berkoordinasi khusus nanti kepada Dinas Kesehatan. Terima kasih. Izin tanggapan Bapak Kabid, Bapak Kabid mungkin menambahkan. Silakan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dana dari Yayasan Bunga Bali. Sama niki Pak Mandana, selama niki kami selalu reportkan. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mungkin ke depan seperti yang disampaikan tadi, kita bisa paling tidak membangun rumah Cenana Mahotama Nike yang nantinya akan difungsikan baik rumah berdaya maupun difungsikan sebagai rumah singgah nanti Pak Mandana. Artinya ke depan yang mohon niki supportnya tetap Pak Man niki kerjasamanya, karena selama ini kami sering menitipkan warga yang terlantar yang sekiranya kalau tidak bisa kami atensi di malam itu, kami minta tolong Pak Mandana, mungkin 1 hari 2 hari kami inapkan di situ. Terima kasih Pak Man. Oke, kami Pak. Terima kasih Bapak Kabid atas tanggapannya dari pertanyaan dari Bapak Mandana Yayasan Bunga Bali. Izin Bapak Ibu, mungkin ada yang
memberikan masukan saran lagi terkait acara forum hari ini, kami persilahkan. Izin Ibu moderator. Silakan Ibu Sekdis, silakan Ibu Sekdis. Nggih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi suksema banget niki adalah merupakan forum yang sangat baik sekali nggih pada saat ini, dan kami juga mau menginformasikan di sini untuk dinas sosial karena itu kan ada ini untuk penyandang disabilitas. Jadi kalau kita berdasarkan daripada peraturan Menteri Dalam Negeri yang tadinya itu nomor 6, yang tadinya itu adalah nomor 109 tahun 2019, itu di dalam pendaftaran kependudukan bagi yang apa namanya itu penyandang cacat itu ada 2 jenis. Itu diajukan di dalam formulir F1 diajukan dalam formulir F101. Kemudian untuk pengajuan di dalam formulir F101 itu ada di kolom 28 adalah penyandang cacat dan fisik. Kalau sekarang penyandang cacat fisik dan mental. Kalau sekarang itu sudah ada permennya yang terbaru yaitu nomor 6 tahun 2026. Itu khusus nanti di form di kolom nomor 28 itu ada penyandang disabilitas. Jadi dalam hal ini, dalam kesempatan yang sangat baik ini, bagi penyandang disabilitas, alangkah lebih bagusnya kami diberikan datanya sehingga kami itu bisa merubah daripada data kependudukan mereka. Sehingga nanti apabila di dalam pemberian bantuan untuk disabilitas itu nyambung dia dengan kartu keluarga mereka. Itu masukan dari kami. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Santi. Terima kasih Ibu Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mungkin dari bidang Linjamsos dapat memberi tanggapan atas apa saran dan masukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Silakan. Enten nggih? Dan dari Pak Habib dan Pak Hadis, silakan dengan masukan. Terima kasih Ibu. Mungkin saran yang sangat luar biasa sekali tadi dalam rangka kita menciptakan data yang akurat. Berkaitan dengan saran dan masukan Ibu tadi, kami akan berkoordinasi lebih lanjut khususnya dengan bidang Linjamsos ke depannya sehingga nanti data-data disabilitas yang ada di kami Dinas Sosial bisa kami berikan ke Dinas Catatan Sipil. Sekira demikian. Mungkin ada tambahan Pak. Itu. Izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis, tentunya dalam rangka mempercepat layanan kita kepada kelompok rentan, khususnya disabilitas. Sudah barang tentu perlu adanya kerjasama yang baik, baik antara Capil dan kami di Dinas Sosial. Semoga kedepannya Niki data yang kami miliki terus kami update, dan saat ini juga kami update dengan melampirkan surat keterangan disabilitas dari pihak yang berkepentingan, yaitu dari Puskesmas. Jadi terima kasih Bu, mungkin nanti karena Niki ada berkaitan dengan bidang kami juga dengan bidang Linjamsos berkenaan dengan program Bapak Bupati yang dilaksanakan tahun ini yaitu santunan disabilitas. Nanti mungkin segera akan kami kirimkan datanya Bu. Izin Bu. Biar ini Pak, izin Pak, biar ngecun dia antara nanti kalau diperiksa kakaknya, kok kakaknya ini tidak penyandang disabilitas tetapi kok mendapat ini disabilitas, karena itu nanti akan dilihat Pak dalam saat pemeriksaan dari BPK, biasanya seperti itu. Makanya kami berikan masukan seperti itu. Semua Ibu, semua. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris Capil atas masukan dan saran yang sangat penting bagi kami di Dinas Sosial untuk memperbaiki atau membenahi sistem pemberian bantuan sosial kami biar lebih valid dan tepat sasaran, karena berbasis data
di KK Nike, kependudukan Nike. Baik Bapak Ibu peserta forum, mungkin sesi diskusi masih saya lanjutkan. Jika ada yang memberikan masukan saran, kami persilahkan. Mohon Izin izin lagi Ibu, satu Pak kami Kadis. dari Nggih, nggih. Bapak Bukan Danya. belum ini, belum lewat. Izin yang lagi satu. Untuk PKS-nya Dukcapil dengan ini Dirjen Dukcapil dengan Dinas Sosial tadi ada informasi dari pejabat analis kebijakannya itu sudah mau berakhir nih Bapak Ibu biar segera nanti diperpanjang. Nggih. Nggih. Semua. Nggih, semua Ibu. Ya, silakan Bapak Habib. Mohon izin Pak Kadis. Tadi Bapak Kadis menyampaikan terkait dengan permasalahan yang nomor 4 itu masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Mohon nanti kiranya mungkin sudah ada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kewirausahaan masyarakat, namun perlu dioptimalkan lagi karena ini sangat penting sekali kita dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini salah satu untuk mengurangi tingkat kemiskinan kita melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Perlu kiranya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kewirausahaan ini perlu dikembangkan lagi. Memang sudah ada, tapi perlu volumenya diperbanyak dan kegiatan yang lebih banyak lah, mungkin bukan hanya untuk salon aja, tapi hal-hal lain yang bisa dikembangkan sesuai dengan tupoksi dari dinas sosial. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabir. Mungkin ditanggapi sama Bapak Kadis atau bidang pemberdayaan yang menangani. Ini Swastiastu. Kedengaran nggak? Sini kan, ganggu dulu sebentar. Gimana? Yes. Om Swastiastu. Om Swastiastu, kami dari bidang pemberdayaan sosial akan memberikan tanggapan sedikit mengenai yang Bapak Kabid Bapak sudah sampaikan. Terima kasih atas sarannya. Kami di 2026 dan rencana di 2027 ini memiliki beberapa program untuk pemberdayaan yang kami sasar, yaitu wanita rawan sosial ekonomi dan anak-anak di dalam panti. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan itu antara lain kami berencana untuk melaksanakan kegiatan pembuatan banten yang tujuannya melatih kemandirian dari para ibu-ibu wanita rawan sosial ekonomi ini agar memiliki keterampilan sehingga mereka tidak bergantung bergantung pada pihak lain dalam hidupnya. Dengan keterampilan yang kami laksanakan ini, kami harapkan mereka bisa untuk meningkatkan ekonominya melalui keterampilan banten yang akan kami laksanakan. Begitu juga untuk anak-anak dalam panti, kami mengadakan kegiatan yaitu meningkatkan kemandirian mereka melalui pelatihan pembuatan kue yang akan kami laksanakan pada waktu hari libur mereka. Sehingga di samping bermanfaat untuk mengisi waktu libur, juga memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Minimal bisa keterampilan-keterampilan itu akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, akan meningkatkan kemampuan mereka, keterampilan mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang percaya diri, yang kedepannya mereka bisa hidup mandiri. Demikian kami sampaikan Bapak, mohon petunjuk. Baik, terima kasih. Memang kan sudah ada, tapi perlu lebih diperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini karena itu akan mengungkit daya tahan masyarakat dalam hal untuk peningkatan pendapatan. Kami harapkan nanti pada sesi selanjutnya nanti coba akan kami perdalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabir atas
mengingatkan kami terkait pemberdayaan, dan itu juga sangat tepat dan sesuai dengan salah satu program prioritasnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu meningkatnya pemberdayaan sosial kalau tidak salah yang kutip di RPJM ya Bapak Kabin ya. Dan nanti ke depannya biar lebih diberagamkan jenis pemberdayaan sosial yang bisa kami lakukan, dan mohon pihak Bapeda dalam hal ini Bapak Kabid selaku pengampu kami Dinas Sosial di bidang PPM untuk mengawal dan mengkoordinir kami dalam pengajuan program kegiatan terkait pemberdayaan sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Iya Bapak Kabid nggih. Oke, baik, kami akan kawal itu karena ini bukan strategis nasional. Tentunya kami berharap juga lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta forum, terima kasih banyak atas masukan dan saran, dan ada di kolom chat saya ada pertanyaan terkait mohon alamat yayasan yang menampung, maksudnya yang tadi ini ke Yayasan Bunga Bali ya, Ibu dari Satpol PP ini kayaknya bertanya. Nanti mungkin bidang resos yang akan berkoordinasi langsung ya Bapak Kabin ya, terkait penanganan ini. Baik, di kolom chat juga ada terkait penyampaian dari LKS Badung. Terima kasih untuk kehadirannya, sudah menyempatkan hadir. Sebelum saya akhiri forum ini, mohon mengisi absen ya di link yang sudah kami kirim di chat, dan sambil mengisi jika ada pertanyaan lagi atau masukan lagi kami persilakan. Jika tidak, mungkin forum perangkat daerah Dinas Sosial akan kami tutup. Ibu, Ya, silakan Bapak. izin Bu. Silakan. Tiang Pak Gunung dari Yayasan Puspadi Bali, Bu. Silakan Izin Bapak. mungkin menyampaikan sedikit tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nyumandana. Jadi kami di Puspadi Bali itu melayani terkait dengan alat bantu adaptif, Pak, Bapak Ibu sareng sami. Jadi kami sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Badung. Kami sudah sering berkoordinasi dengan Bapak Kabid terutama. Jadi yang berharap sih ke depannya kerjasama yang sudah kita lakukan terkait dengan alat bantu adaptif, salah satunya terkait dengan kaki palsu Bapak Ibu sareng sami. Jadi kaki palsu ini penting untuk teman-teman disabilitas untuk meningkatkan mobilitas mereka. Nah, selain itu juga kami sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial terkait dengan alat bantu adaptif, yaitu alat bantu kursi roda. Jadi harapannya mungkin dari Dinas Sosial maupun dinas-dinas yang lain bisa mengimplementasikan alat bantu adaptif ini untuk teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman yang ada di Kabupaten Badung. Seperti itu. Nah, karena kami juga sebelumnya kami sudah membuat Pergub terkait dengan jaminan kesehatan khusus dan alat bantu adaptif bagi teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Badung. Nah, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kami sudah serahkan Pergub tersebut pada tahun 2024. Nah, dengan berjalannya waktu 2 tahun ini, mudah-mudahan nanti dari Pemda Badung bisa mengimplementasikan apa yang sudah kami sampaikan ke Pemda Badung seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Nyumandana. Terima kasih.
Terima kasih Bapak dari Yayasan Puspadi Bali. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Kadis ataupun Bapak Ibu Bidang, silakan. Terima kasih Pak Gunung Puspadi Bali yang telah banyak membantu kita di Dinas Sosial, khususnya pemerintah Kabupaten Badung, terkait dengan bantuan-bantuan alat bantu yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut selama ini. Dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih sekali lagi kerjasama yang telah baik, yang telah terbina selama ini. Mudah-mudahan kegiatan itu terus dapat kita lakukan. Ada tambahan Pak? Silakan Pak Betul. Izin Pak Kadis, berkenaan dengan alat bantu adaptif itu kita sudah mulai di tahun 2025 perubahan ya. Dan tahun ini juga kita anggarkan untuk kursi roda adaptif. Nah, berkenaan dengan Perbu jaminan kesehatan khusus bagi disabilitas nih, memang perlu adanya kita nih, karena mengingat ini kan kesehatan Pak Gunung kemarin yang kita sampaikan, dan kita juga sempat audiensi dengan Pak Bupati, mungkin kedepannya mungkin bisa kita lebih perdalam nih Pak Gunung, karena niki beririsan dengan dinas kesehatan itu. Artinya diharapkan bagi teman disabilitas itu mendapatkan jaminan kesehatan khusus nanti seperti ini walaupun kami secara agentan topoksi di dinas sosial nih menangani terkait dengan teman-teman disabilitas nih Pak Gunung. Suksumo Pak Kabid, suksumo Pak Kadis. Semua wali Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Kadis, Bapak Kabid terkait tanggapannya. Baiklah, mungkin mungkin masukan dan sarannya sudah cukup nih Bapak Ibu nih. Baiklah, terima kasih banyak atas masukan dan saran yang sudah diberikan dalam forum ini. Semua masukan itu sangat penting dan berarti bagi kami untuk perbaikan, untuk perbenahan pelayanan kami terkait urusan sosial. Adapun dari apa yang sudah disampaikan, dapat ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan, yaitu terkait penyusunan Renja perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Badung berkait dengan saran dan masukan dari Bapak Kabid di PPM di Bapeda, sekaligus selaku pengampu kami, mitra kerja kami di Bapeda, ke depannya untuk salah satunya itu terkait basis data yang merupakan basis kami untuk melaksanakan semua program kegiatan kami di Dinas Sosial untuk kedepannya agar dianggarkan secara profesional. Dan kami ingatkan juga bidang yang menangani, mohon ini dijadikan atensi agar data selalu terupdate dan valid ya, Pak Ibu. Kedua, terkait penyusunan Renja untuk tagging, untuk SSH, dan yang penting ini perubahan pola pengadaan BBM agar kedepannya disesuaikan dan berkoordinasi lagi dengan pihak Bapeda terkait sistem perencanaan dan penganggarannya. Kedua, terkait masalah penanganan orang, artinya bukan orang terlantar, penanganan gelandangan dan pengemis di sini mungkin kedepannya untuk diingat untuk membangun rumah singgah maupun rumah berdaya, apapun itu namanya, yang pasti karena selama ini penanganannya dianggap belum efektif nih. Dan kami sudah sadari nih memang kami belum bisa menampung dengan baik karena masih ditampung di kantor selama ini sarang bidang yang menangani. Yang ketiga terkait penanganan
disabilitas yang sudah disampaikan sama Yayasan Bunga Bali dan Yayasan Puspadi, di mana sudah sangat membantu kami di Dinas Sosial dalam menangani dan membantu pemberian alat bantu kedisabilitasan dan juga membantu sementara sebelum ada regulasi yang ada yang pasti Niki sudah membantu pihak kami untuk menangani orang terlantar karena sudah menerima dan menitip di sana. Mungkin kesimpulan yang dapat yang sampaikan, dan terakhir yang tidak lupa Niki terkait data kependudukan kedisabilitasan dari Capil sangat, artinya informasinya terkait permen yang disampaikan Permen 6 2006 kalau tidak salah, artinya sekarang sudah ada ruang khusus untuk data kependudukan disabilitas yang nanti akan memudahkan dan dengan Permenike artinya data kependudukan bagi penyandang disabilitas itu akan menjadi lebih valid dan sesuai dengan kenyataan dan tidak perlu mendata lagi orang kalau sudah memasukkan data di form Nike. Mungkin Nike yang kesimpulan yang dapat sampaikan. Terima kasih. Sebagai penutup pada hari kesempatan ini, izinkan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf jika dalam keberlangsungan terhadap kekurangan maupun kendala yang sekiranya membuat ketidaknyamanan pelaksanaan forum ini. Atas asung kertewa renugrahe desang yang widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, saya tutup acara ini dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Bu Desa. Semua wali. Recording stopped.